Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Tadi ada pemberitahuan dari broker ya, akan ada pemeliharaan. Jadi nanti jam 23 tuh broker SB ya ada pemeliharaan. Baik, kita bahas lagi ya untuk emiten punya teman-teman ya. Sudah ada beberapa yang masuk lagi nih. Ada apa aja nih? Yang kita masukin dulu teman-teman ya, mudah-mudahan ke bahas ya. PPRE, terus CEM dari Bro Tabita, LPKR, lanjut ke VTNY ya. Terus dari siapa lagi nih? ISEA dari Bro Sop ya. ISEA masuk, Suri masuk lagi, CRSN udah masuk ya. Terus dari siapa lagi? Tron udah masuk ya. Tron udah masuk. FOLX sudah masuk. Oh, dari Bro Agus Haranoto Pemilih ya. Omed ada transaksi kita. Oke, nanti kita bahas. Ikan juga sudah masuk, Mina sudah masuk. Dari Bro Dev 8614, terima kasih pembahasannya. Coba saya Mas juga sudah masuk. Ditunggu Atla dari Bro Jengki. Titip BPKP ya, bukan BPKB kan? BPKP ya, saya masukin dulu. Dari siapa nih? Dari Bro Randy ya. Halo, terima kasih telah mendukung yang lewat Anda sebab Big Bang. Saya sudah menonton sebagai referensi pembelajaran. Terima kasih sudah membahas BBTN bersama 4 bank. Izin bertanya, oh ada pertanyaan nih. Nanti kita bahas untuk pertanyaan yang panjang ini ya. WRG kemarin sudah dibahas ya. WRG-nya udah, ketika berarti kita akan ngebahas jas dan ikan ya. Ikannya udah masuk belum? Jasnya sudah masuk belum? Jasnya sudah masuk belum ya? BJBR juga sudah saya masukin. Isian obat kita masukin juga. Bull kita masukin. Nano udah masuk belum? Udah masuk ya. Terus dari siapa nih? Oh ini mah udah ya. Kita bahas komentar dari Bro Sohib Ajis. Menyimak, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Makasih ya Bro yo. Koko kapan suspend? Koko udah masuk ya, nanti kita cek deh. Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Slis sudah masuk? Ya, belum masuk. Terus saham kota BBYB, kota udah masuk, belum masuk ya. BBYB belum masuk. YSMR udah masuk ya. Relap, MNCN udah masuk. Maxim udah masuk. Dada sudah masuk. Net TV sama Asri. Net TV, Net V. Untuk Asri udah masuk ya. Oke. Sip ya teman-teman ya. Sudah pada masuk semua, tinggal dibahas aja ya. Baik, kita mulai dari siapa nih? Dari emiten. Oh ini kita mulai dari emiten yang diakumulasi sama Poren dulu ya. Jadi BBRI sama BRI udah, tinggal TLKM, AMNN, DSSA, BRPT dan Pilau sama Akra ya. Kita nanti bahas. Sekarang kita bahas. Dan kita mulai dari TLKM dulu. Tapi sebelumnya teman-teman ya, saya mau terima kasih dulu dan ya kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe ya. Selama ini, apalagi teman-teman yang dari saham Gocapar ya, makasih banget teman-teman ya. Tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan berkembang. Tidak akan jadi apapun teman-teman. Hanya tulisan saham Gocapar atau hanya update saham ID aja. Tanpa dukungan dari teman-teman. Terus makasih sekali lagi, terima kasih. Tanpa ada yang komentar, video yang saya bagikan juga tidak ada manfaatnya. Karena semua video yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Terus ini juga kan usulan dari teman kita juga gitu ya, bahwa bahas untuk yang di net by Poren katanya. Baik, saya bilang saya coba bahas. Tapi untuk yang loss, karena banyak yang tidak dimiliki sama teman-teman kita ya, akhirnya kita undurkan dulu. Nanti kita akan ganti sama hal lain. Tapi lagi saya pikirkan teman-teman ya, apakah untuk top gainer atau saham yang dilongsorkan pilihan. Nah bisa jadi seperti itu ya. Terus untuk yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Selama ini saya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Bila ada sakit-sakit dikit itu tandanya Tuhan masih sayang sama kita gitu ya. Terus kepada teman yang telah memberikan super tank ya, donasi berupa atau donate berupa super tank. Selama ini terima kasih. Baik yang terlihat dan yang tidak terlihat teman-teman ya.
ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik, kita mulai dari TLKM dulu. Walaupun ada penurunan, ternyata TLKM masih aja diakumulasi sama poren, teman-teman ya. 176,5 miliar poren sudah mulai masuk kembali. Dan kita cek ada RX, SS, JP, TP, teman-teman yang akumulasi walaupun sedikit tapi dia bisa menampung teman-teman ya barang-barang dari poren yang lain gitu ya. Kita cek domestiknya, SS juga, YJ masuk ke sini, ZP juga masuk, AU juga masuk. Keren. Jadi TLKM ini walaupun dibuang sama banyak poren lawannya, teman-teman, ternyata di balik itu ada yang nampung juga si RX ya. Artinya penurunan ini ternyata ada yang siap untuk nampung teman-teman si TLKM. Kalau sudah uptrend ya saatnya uptrend ya uptrend aja teman-teman ya. Dia menaikkan jejak kenaikan ya di angka 3380 tapi saya biarkan itu gap kecil. Yang penting tanda kenaikan yang di sini sudah mulai pas banget. Tinggal targetnya di angka 710. Nanti take profit pertama silahkan di angka 3520 teman-teman silahkan aja. Terus kalau dari saya dari lukisan market maker ada di angka 3720. Kalau dari pundak chart silahkan bisa di garis tengahnya. Kalau sudah cukup atau ya udah saya cukup ya udah bagus berarti teman-teman pandai-pandai untuk bersyukur. Tapi kalau mau lanjutkan silahkan aja karena bandar poren ataupun lokal masih posisi akumulasi dan secara TA pun masih posisi ke atas. Adapun atau bila pun ya turun ke 3170 posisi aman ya masih ditahan di MA10 sama MA20-nya. Kecuali kalau dia sudah mulai jebol area 2950 kita cari supportnya di MA200-nya. Ya, kalau sudah jebol MA200 juga berarti dia fix sampai sini doang untuk koreksi yang agak dalam dikit. Tunggu sampai betul-betul nanti ada MA10 di bawah kanan menuju ke atas kalau terjadi penurunan, teman-teman ya. Memang kalau emiten-emiten yang kapasitas gede lemot naiknya, teman-teman ya. Cenderung dia naik turunnya kadang-kadang naik 5 turun 4 teman-temannya naik cuma 1% doang gitu kan. Naik 10 kadang-kadang turunnya berapa 8 teman-teman ya. Tapi dalam porsi masih up teman-teman ya. Oke teman-teman, TLKM dalam masih posisi bagus. Ini pun masih posisi dari tengah ke bawah, artinya masih cenderung agak murah dikit ya. Belum dijual di harga premiumnya, cuman sudah sedikit lagi untuk ke arah-arah koreksiannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TLKM bagus, pungutannya keren. Lanjut kita ke AMMN teman-teman ya. AMMN banyak teman kita yang nyangkut juga di AMMN dulu mah ya. Tapi sekarang sudah mulai pada kejemput kali ya. Kita cek dulu TLKM ini gimana ya. Oh, belum ada yang apa? AMMN ya. AMMN, kita cek AMMN. AMMN. Belum ada juga yang blue-nya ya. Oke, ini ada yang nanyain KBLF ya. Saya parkirin dulu di sini deh. Turut ke KBLF ya. Ada targetnya sudah dikatakan ya. AMMN. Walaupun dia stuck tidak kemana-mana, teman-teman cenderung tidak mau naik ke harga kenaikan, tidak mau turun ke harga penurunan gitu ya. Cenderung masih ditahan di MA200 sama MA100 sama MA20-nya. Tetapi per hari ini 142,5 miliar poren sudah mulai masuk kembali. Ada AK bagus ya, TPYU juga keren teman-teman ya. Yang ngebuang CC sama si BK sedikit. Kalau tadi kan si Telkom yang ngebuang banyak, yang nerima sedikit. Sedikit brokernya gitu, tapi duitnya gede. Kalau ini sedikit yang ngeluarin tapi yang nerima banyak teman-teman ya. AMMN masih potensi uptrend. Kita lihat di sini untuk AMMN ya. Ya, masih posisi dia cenderung masih dijual di harga tengah ke atas, teman-teman ya. Jadi emang dia di kemarin cuma harga murahnya itu di angka 4 ribuan ya. Nah, sekarang sudah dijual di harga premiumnya lagi ya. Emang baru emiten kemarin sore, teman-teman ya. Sudah menyentuh harga offernya. Jadi nanti targetnya jangan ke harga offer dulu ya. Bisa ke harga tengah aja dulu angka 9932 teman-teman ya. Kalau saya sih sampai ke harga berapa nih? Yang terdekat di angka 11.000 sama di angka 950 teman-teman ya. Dan parkirnya nanti di area 12 ribuan, tapi jangan tinggi-tinggi ya. 11.000 juga sudah cukup teman-teman ya. Oke, akumulasi poren sama ban lokal keren juga, posisi uptrend. Bagus ya teman-teman ya.
Lanjut ada DSSA teman-teman ya. DSSA. Kita cek DSSA. Ini juga sama diakumulasi sama Poren. Ada yang punya DSSA? Ya, kalau DSA semakin uptrend, lagi uptrend tambah 92.600 sekarang ya. Wah, ini bukan premium lagi, ini super premium teman. Udah dari harga premium, harganya pun super premium teman-teman ya. Terus uptrend teman-teman ini ya. Artinya ini bisa terus teman-teman, selagi dia belum jebol sama teman-teman, terus aja teman-teman ya. Apalagi bandar lokal terus akumulasi, Poren pun akumulasi lagi. Jadi belum siap untuk jualan dia ya. Tapi di sini ada nih, ada di area harga 654 ya, 65 ribuan. Itu ada gap yang sangat besar sekali. Itu pasti ketutup teman-teman ya. Mungkin untuk koreksi dulu bisa ke arah situ teman-teman ya. Yang ke berapa ini? 65 itu 65 ribu ya. 65 di mana? Nah, di sini ya, area sini ya. Nah, ini 61. Nah, berarti masih di, walaupun koreksi masih di area harga premiumnya teman-teman ya. Per hari ini 59,3 miliar ya. Poren cenderung suka dengan harga tinggi ya, keren ya. Kalau Poren itu ya. Mungkin kalau yang dari bawah lah, kalau dari bawah mah katanya banyak halangannya. Mendingan ngambil di atas aja gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, DSA bagus ya, terus uptrend. BRPT sekarang teman-teman, BRPT sama punya Mr. PP ya. Yang punya gap juga sama teman-teman ya. Ini punya gap mah itu ya. Apa namanya? Brand ya. BRPT punya gap nggak? Punya gap penurunan. Nah, ini BRPT juga lagi turun tapi masih diakumulasi sama Poren ya. Hari ini 36,9 miliar dan belum menyentuh ya. Belum menyentuh tanda penurunannya, jadi masih posisi aman. Cuman secara TL sudah mulai dead cross teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ketika turunnya ada yang ngambil terus teman-teman ya. Dan terbukti di sini ada yang ngambil ya, dari bandar-bandar lokal ataupun Poren cenderung diambil. Walaupun kemarin nih harga sini kan jualan nih, tapi pas turun dia diambil lagi sama bandar lokal sama Porennya. Hati-hati kalau sudah mulai lepas daripada 2160 ya. Ada menanti di area 1820 ya, ada gap di sini teman, kecil cuman ya. Beda dengan brand, kalau brand kan gapnya besar sekali, kalau ini kecil teman-teman ya. Jadi kalau jatuh ke sini berarti dia mau menjemput PR-nya dulu. Itu koreksi itu lebih baik teman-teman ya. Kalau koreksinya agak dalam berarti teman bisa ngambil lagi. Kapan mulai ngambil lagi? Seperti biasa, masuk di bawah kanan dan menuju ke atas. Ada yang punya BRPT, ternyata tidak ada yang. Oh, ada nih. BRPT emang the best, saham pertama yang bikin ngerasain bager tuh dari Bro Rofi ya. Keren-keren teman-teman ya. Memang BRPT kalau saham konglomerat teman-teman ya. Apalagi ya kalau kata orang itu teman-teman ya. Mr. PP itu bersahabat dengan retail teman-teman ya. Nyangkut di harga berapapun dia dikasih harga tertingginya lagi. Jadi pasti kejemput dan cuan teman-teman ya. Jadi kalau BRPT selama ketokohannya masih ada teman-teman, ataupun saham semester PP ketika koreksi tungguin ya. Boleh di harga berapapun pasti cuan teman-teman ya. Satu lagi asa dia teman-teman sendiri bisa berlaku sabar gitu aja ya. Ya teman-teman, BRPT bagus ya. BRPT BRPT ya. Sama teman-teman, belum pernah menyentuh harga atapnya lagi. Tapi kondisinya premium teman-teman ya. Cenderung emang emiten-emiten yang sudah tinggi ini yang diakumulasi sama Poren terus teman. Jadi kalau nanti emiten-emiten yang masih di bawah berarti masih posisi belum diakumulasi sama Telkom, BBRI itu masih di bawah teman-teman ya. Lanjut ya, BRPT keren teman-teman, seperti yang saya bilang itu ya, mudah-mudahan dipantulkan di area penurunannya, ataupun dia kalau mau jatuh ya mudah-mudahan bisa menjemput PR yang terdekatnya dulu di situ ya. Lanjut ada film teman-teman. Film kemarin sempat disuspend ya. Disuspend malahan dia istilahnya ngegas lagi teman-teman ya. Bukan ngegas sih. Disuspend malah diambil sama Poren ya. Nah, betul teman-teman ya.
Dia harus dikoreksikan, harusnya dikoreksikan dulu, jangan di sideways-kan seperti ini ya. Ngatur. Biasanya mungkin si film ini tidak kena suspend ya, harusnya dia itu pas naik agak tinggi dikit, koreksi dikit gitu ya, lalu naik lagi itu kan lebih keren lagi. Tapi sekarang malah di sideways-kan. Jadi kalau dia pun turun ke level 3510 masih aman, bahkan ke level 2940 masih aman ya. So, kalau jebol dari situ ke level 2420 baru tuh, aduh, udah turun MA 200 berarti sudah mulai turun kembali, koreksiannya agak dalam dikit gitu kan. Tapi kalau masih di area MA 200-nya ya sedang masih sedikit lah untuk koreksiannya. Posisi bagus, teman-teman masih menuju ke atas dan targetnya sudah kesentuh-sentuh terus tapi agak sulit. Target utama ada di angka 5.500 teman-teman untuk si film ini. Dan si Banaloka pun sudah maaf, Banaloka masih akumulasi. Bandar Polen hari ini akumulasi 30,6 miliar. Artinya di harga tingginya pun masih diakumulasi sama Polen. Ini harusnya dia kalau tidak pingin kena suspend lagi ya harus diturunin dulu, teman, sebentar, turun sebentar, 1 sampai 2 minggu lah teman-teman, baru naik pelan-pelan. Itu mungkin masih sampai ke angka 5625 ya. Mudah-mudahan ini menjadi target utamanya untuk si film ini. Posisi uptrend teman-teman, tinggal MA 200 aja menyentuh MA 20 atau menerobos MA 20 akan uptrend banget teman-teman ya. Oke, untuk film sudah ya. Oh, posisi film, posisi sekarang di mana? Film itu milik bandar teman-teman ya. Artinya untuk kenaikannya itu sangat bisa diharapkan lah teman-teman ya. Makanya ketika si film ini turun udah ambil aja teman-teman ya, apalagi kalau turun bawah ambil aja. Karena ini milik bandar ya. Setiap emiten milik bandar pasti di up kembali kok teman-teman ya. Oke, untuk film seperti itu ya. Posisi sekarang posisi sudah mulai di harga premiumnya ya. Harus sudah harga mahalnya ya teman-teman, harus hati-hati. Akra, ada Akra teman-teman ya. Ada Akra, AKR. Ada yang nanyain Akra? Ya ada ya sekalian teman-teman ya. Akra walaupun posisi lagi agak turun dikit ya, masih diakumulasi sama Forex sebesar 24,7 miliar. Tanda penurunan belum dilalui. Cuman nih MA10 sama MA20 cenderung sudah mulai di atas skandal teman-teman, hati-hati ya. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi di angka 1285 ya. Kenapa saya bikin lagi? Biar nanti step by stepnya dilalui ya. Tanda penurunan yang bisa bikin belum dijebol, berarti masih potensi aman. Ada dorongan dari bawah, cuman ditekan juga dari atas. Tapi tekanan atas itu mengakibatkan si Puren terus ngambil. Posisi Akra sekarang di mana? Ini koreksinya agak sedikit ekstrim ya. Kenapa? Emang sudah lewat daripada MA10 sama MA20-nya, cenderung dead cross teman-teman. Kecuali kalau si Banaloka atau si Puren mampu untuk dobrak MA10 sama MA20, mumpung dead cross nih, didobrak aja dia biar dia mantul teman-teman ya. Nanti targetnya ada di angka 1400 sepuluhan di sini ya. Ini tanda kenaikan ada di level 1370 sama ada di angka yang terdekatnya 1310 sama di angka 1285. Posisi sebenarnya masih uptrend, cuman ada cumannya. MA 200-nya uptrendnya masih menghadap ke bawah, ini perlu dorongan teman-teman ya. Perlu dorongan sampai ke level sini nih, harusnya 1370. Jadi nanti si MA 200-nya pun sudah bisa menuju ke atas ya. Apakah mampu? Poren pasti mampu lah, kemana aja dia mampu di sini teman. Angkat segini lumayan gitu kan. Apalagi hari ini sudah mulai ngambil lagi ya. Posisi Akra di mana? Ya, posisi Akra masih di bawah harga tengah, jadi ada peluang untuk ke harga tengah ke atasnya, di harga premiumnya bisa ke level 1600 teman-teman ya. Kalau saya punya di angka 1400, di angka atas sedikit di angka 1650 ya ini nih. Ini target tanggal 28/08 tahun 2024. Mudah-mudahan ke arah situ ya. Lanjut ya, sekarang Omed teman-teman ya. Omed adalah emiten milik teman kita ya. Yang tadi kan emiten yang di akumulasi sama Foren, sekarang baru masuk ke emiten punya teman kita ya. Baik, kita cek Omed ya. Ome itu mah. Omed. Dari Bro Agus Harnoto Family ya. Bas Omed hari ini ada transaksi 6,5 juta lot.
antara broker YU dan KI ya. Omed katanya ada transaksi nego broker YU dan YU ya. YU Poren ngambil ya 6,5 dari kayaknya dari bandar lokal ya. Oh iya dari KI ke teman-teman. Jadi KI lokal di cross disilangkan ke bandar Poren teman-teman ya. Di harga 206. Berarti di harga tinggi teman-teman ya. Nah, udah ketahuan teman-teman ya. 206 juga menjadi nanti target teman-teman ya. 206 kan hampir di sini teman-teman, area sini kan. Jadi berarti dia pada berani nih teman-teman ya. Pada berani ngambil di harga tinggi, berarti harganya akan di atas harga nego teman-teman ya. Kemarin ngelain nego 210. Nah, sekarang ada nego lagi di angka 206 teman-teman. Sudah dipastikan itu ya. Apalagi dijagain harganya dengan buyback teman-teman, cenderung dia akan sepertinya teman-teman ya, seperti yang teman-teman ketahui kan CDR terus akumulasi, bahkan CDR pun sebagai broker yang ditunjuk untuk melakukan buyback ya, ternyata dia juga melakukan aksi pembelian teman-teman, itu teman-teman ya yang membuat luar biasanya ya. Bagus teman-teman ya. Setiap emiten yang ditransaksikan di luar teman-teman ya, tanpa melibatkan orang insider atau yang tercantum di profil, semua tidak akan ngaku teman. Itu mah katanya dari masyarakat biasa aja katanya gitu ya. Itu emang dari saham yang beredar di masyarakat. Jadi tidak mengganggu secara keuangan ataupun secara fundamental sebuah emiten. Pasti alasannya begitu, alasan klasik teman-teman ya. Kita cek untuk insidernya ya. Kita cek insidernya apakah jualan atau tidaknya teman-teman. Ini dari 16 Mei tahun 2025 ya terakhir ya. Ada pembelian ya. Tidak terlalu signifikan tapi tidak ada penjualan kan, atau berarti masih posisi aman. Jadi biasanya seperti itu teman-teman ya. Tidak akan ngaku teman-teman ya. Dulu aja waktu kejadian di Goto ya, nggak ada yang ngaku kan. Itu harganya di 400 lagi teman-teman waktu Goto itu ya. Ini masyarakat masih 14% teman-teman ya, artinya masih sedikit sebenarnya teman-teman ini. Jadi untuk di up lebih tinggi itu akan lebih enak lagi sebenarnya, apalagi sekarang ada buyback ya. Jadi masuk ke saham treasury gitu teman-teman ya. Wah enak teman-teman ini kalau di gas nanti setelah 2 tahun ini nih, 27 Juni ataupun sebelum. Soalnya kalau sebelum tanggal 20 Juni tahun 2026 buybackan, aksi buybackan tidak akan terjadi lagi ketika harganya melebihi 220. Berarti kalau dijual di angka 220 ke bawah, nah itu sangat memungkinkan ya. Posisi masih uptrend terus teman-teman ya. Nah sekarang Poren sudah mulai ngambil nih teman-teman ya. Poren sudah mulai ngambil nih ya. Kita netkan, nah si AK sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Tapi yang banyak kan di negonya nih ya. Si YU sama si KI ya. Keren teman-teman ya. YU sama KI sudah mulai bernegosiasi. Nah berarti ini ada masa depannya teman-teman. Ini si AK sudah mulai masuk, keren teman-teman ya, semenjak kemarin dia jualan itu untuk bandar Porennya, tapi sekarang sudah mulai masuk lagi 2 hari ya. Sudah 2 hari sudah mulai masuk, di sini juga sudah masuk tapi keluar lagi, dan sekarang sudah mulai masuk si AK. AK itu broker bagus teman-teman ya. Saya suka dengan AK CC teman-teman ya. Nah sudah 1400 lumayan lah teman-teman ya. Mau ngambilnya seperti retail aja ngambilnya ya. Ya teman-teman ya, bagus. Jadi tidak mengurangi rasa hormat pemilik emiten, bahwa tidak mengganggu, istilahnya tidak mengganggu lah teman-teman, tidak mengganggu aktivitas ataupun kebijakan di sebuah emiten, karena ini transaksi di luar daripada kepemilikan sebuah emiten teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Omed ya semakin bagus ya, mudah-mudahan tidak jebol area sini ya, amin lah. Apabila turun ke sini masih aman teman-teman ya. Oke, ada Atla, kita kasih tanda love dulu. Atla ini banyak yang nanya nih dari Bro Teguh Jatmiko ya. Atla. Coba makasih ya Bro atas komentar. Tolong bahas Atlanya lagi, apa masih ada potensi dibawa naik atau direbahin lagi. Dari Brian Stephen ya 01.
Atau baru mau naik malah turun lagi katanya 50. Terus ditunggu katanya dari Bro Jengki ya. Terus dari Bro Mei ya. Atla buy di 55, sell 59, cuan 17 cuma 2 menit. Betul, begitu teman-teman. Alhamdulillah begitu teman-teman ya. Jadi kalau scalpingan begitu. Untung setik, 2 tik juga ambil teman-teman, karena scalpingan kan harus begitu ya. Kalau teman-teman niatnya scalping, kalau teman swing, order swing lah saya ngambil gitu kan. Nanti mungkin ini lagi lumayan bagus. Nanti 2 atau 3 hari saya jual. Dan mungkin niat teman-teman seperti itu silahkan gitu, sama teman-teman ya. Dari Kang Jalal ya, bahas Atla, alhamdulillah 2 hari cuan dari Atla. Apa bakal dikunci lagi di 50? Atas masih bangun beberapa hari ke depan, target 80 dong, sesuai hadiah kemerdekaan RI. Dari Bro Maju Macini ya. Oke, kita bahas Atla. Atla. Wih, Atla. Luar biasa sih Atla. Saya bikin tanda kenaikan di sini ya. 55 nih tanda kenaikannya. Saya target di mana sini? 71 ya. Oke, Atla teman-teman lihat untuk candlenya sudah menutup lagi di 50. Dia nyender kiri apa nyender kanan, teman-teman? Kita cek dulu ya. Oh, masih nyender kiri, teman-teman, masih aman nyender kiri. Artinya teman-teman kalau yang sudah nggak, oh saya nyerah, langsung cut loss aja sebelum 50. Daripada nyangkut katanya. Jadi kalau 50 nyender kiri masih aman. Masih aman apa? Kenapanya? Masih teman-teman masih bisa keluar. Apalagi fungsinya nyender kiri berarti si bandar sudah menyiapkan dana ya. Walaupun di sini terlihat jelas si bandar keluar, tapi inilah tahanan bandar. Tidak mungkin dia kan tahanan bandar. Jadi bandar itu ada yang terdeteksi dan ada yang non terdeteksi. Artinya apa? Jadi bandar itu tidak akan bergerak sendiri, teman-teman ya. Nah, per hari ini kita cek tanggal 15 ya. Ternyata ada CSQ yang masuk, DHGR, DR broker bagus juga, teman-teman ya. Dicek untuk foreignnya. Ada CSQ yang ngambil 13.000, tidak terlalu banyak sih, teman-teman ya. Cuman kalau teman perhatikan nih di sini nih. Ya. Bandar lokal masih ada. Bandar foreign pun masih ada. Artinya si bandar lokal sama si foreign masih ada di dalam. Kita cek tanggal 14. Jadi walaupun ada pembuangan, tapi si bandar foreign masih ada di dalam ya. Foreign ada si AI teman-teman ya, 80.000 lot, tidak terlalu banyak sih. Minimal 13.000 lot teman-teman ya. 300.000 ya, itu baru banyak. Terus untuk tanggal 13 Agustus, jadi foreign masih ada si AI di dalam, jualan ke si AI. AI ngambil 100, jual 19, masih banyak barang. SQ ngambil 24, jual 8, masih ada barang. CC ngambil 26, jual 700, teman-teman, masih ada barang juga si CC ya. CC masih ada barang ya. Terus kita cek untuk bandar lokalnya dari tanggal 13 Agustus, teman-teman ya. Nah, 13 Agustus itu banyak masih teman-teman kita pada beli di sini ya. Nih, XL, XC, YP teman-teman kita pada beli, tapi DH ada di sini. Di area sini DH itu adalah bagian daripada bandar. Mungkin YP sebagian juga ada yang bandar teman-teman ya. Ada si AG, ada si ini SS, AG teman-teman itu bagian daripada broker bandar. SA keluar ya, SA keluar dengan sempurna ya. IH juga PI sama si XA, si SM yang biang kerok teman-teman ya. Kesel ya sama si XA yang punya asli ya, malah suspend kan. Nggak apa-apa, itu bagian dari strategi mereka teman-teman ya. Oke, walaupun si Atla ini berada di 50, tapi masih nyender kiri, artinya masih ada kesempatan. Terus kepada teman-teman, perhatikan untuk bandar lokal sama si foreignnya masih ada di dalam. Artinya MT ini lagi ditungguin aja teman-teman ya. Walaupun ada pembukaan yang sedikit aja. Target selanjutnya di angka 55 kembali. Dan nanti agak tinggi dikit di angka 71 teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat lagi kepada teman-teman yang kemarin cuan di emiten Atla ini. Oke, jadi isiannya seperti itu teman-teman ya. Smart money belum kumpul kembali. Kalau andaikan dia ditidurkan kembali teman-teman ya. Berarti dalam posisi berarti ditidurkan itu bandar lokal sama foreign masih ada di dalam. Artinya dia punya rencana lain. Nanti kalau mau teman-teman istilahnya mau ngambil lagi, contohnya dia 50 kan. Tunggu sampai smart money ada yang tinggi dan banyak ya.
1, 2, 3 terjadilah kenaikan kan. Makanya ketika smart money ini sangat berpengaruh sekali terhadap emiten-emiten yang diucapkan. Karena si bandar lokal sama si lagi nyari musuh yang bagus dan kuat ya. Ternyata musuhnya luar biasa bagus, cuman barangnya mungkin sudah habis, meninggalkan jejak-jejak retailnya aja gitu kan. Untuk smart money sudah keluar gitu kan. Oke teman-teman, untuk Atlas apa itu ya. Lanjut ya ke emiten berikutnya. Ada DPUM. Wis belum dikasih tanda love ya. Nah kalau dipanggil lagi Atlas nggak ada yang keluar biasanya teman-teman, coba cek tuh kan nggak ada yang keluar. DPUM. DPUM juga sudah dibahas ya. Oh dari Bro Rahmat Juliardi ya, NTBK Maxi DPUM. Atau arahkah? Oh ini udah lama ya. Oh saya bahas Depumnya dulu ya. Sama NTBK. NTBK-nya saya simpan dulu. Kalau Maxi sudah dicatat. DPUM itu sudah dibahas sejak tanggal berapa ya? Itu punya teman kita juga sama teman-teman. Saya juga berpikirnya begini teman-teman ya. Kita di sini kan sama-sama belajar gitu ya. Saya sudah bersyukur gitu ya, ketika emiten pilihan emiten teman-teman itu baik-baik ya, dan cenderung sudah pada up gitu ya. Nah ini target saya ini tahun 2025 bulan 5 tahun tanggal 26 di sini nih. Sudah tercapai dengan baik ya. Saya catat dulu sini tercapai. Saya juga selamat lagi nih kepada teman-teman yang mempunyai emiten ini gitu kan. Karena sudah menunggu lama gitu ya. Dari sini dari bulan ini nih, dari bulan Mei gitu kan baru di up sekarang ke angka 71 ya hari ini ya, 71. Dan kemarin pun dia di sini nih ya tercapai juga untuk tanda kenaikannya bagus berarti teman-teman ya. Untuk saat ini dia tidak meninggalkan jejak penurunan. Ini ada jejak kenaikan ke angka 71 sudah tercapai dengan shadow ya. Cuman gini teman-teman perhatikan untuk bandar lokalnya ya. Untuk tanggal sekarang ya tanggal 15 bandar lokal cenderung keluar, perhatikan di sini nih ya. Foreign pun sama cenderung keluar. Jadi ini bandar lokal sama si foreign lagi keluar dulu, perhatikan di sini kosong banget, yang beli nggak ada kan. Nah, domestiknya sama teman-teman kita makanya hati-hati aja teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau si bandara jualan itu karena dimakan gitu ya barangnya sama bandar lokal, sama teman-teman kita retail gitu kan. Posisi ternyata di bawah MA20 sama MA200 sama MA10-nya. Jadi masih posisi untuk 1 menitan ya. Dalam posisi menuju ke bawah teman-teman ya. Itu dari chart 1 menitan. 5 menitan bagaimana juga sama menuju ke bawah. Terus untuk 3 menitan sama lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Jadi potensinya untuk penurunannya ada teman-teman ya. Jadi tekanan, penuh tekanan teman-teman ya. Nah kecuali kalau si bandar lokalnya ngizinin lagi sebelah kanannya dimakan lagi sama retail. Jadi retail enak tuh. Jadi enaknya itu retail yang makan barangnya, si bandar lokal tinggal naruh sebelah kirinya aja begitu teman-teman. Jadi tidak berupaya untuk dijual aja, cuma hanya permainan di awal-awalnya supaya pada dipancing teman-teman ya. Mereka pada datang hanya makan kanan, makan kanan, makan kanan gitu kan. Nah, maka terjadilah istilahnya kenaikan seperti itu teman-teman ya. Yang penting sebenarnya kalau kita beli itu jangan naruh sebelah kiri aja teman-teman ya. Kalau naruh sebelah kiri cenderung dikasih teman-teman. Oke, DP Bumi juga dalam posisi murah banget ya. Ini 0.0 artinya fundamentalnya atau EPS-nya cenderung negatif teman-teman ya. Nanti targetnya ke angka 71 aja dulu ya. Ini bisa ke 140 tapi jangan ke situ dulu, ke level 100 aja dulu ya. Jangan jauh-jauh dulu. Saya pun main ke 71 sampai di angka 7980 teman-teman. Itu untuk DPUM ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk DPUM. Tapi sebagai kabarnya bahwa si Bandar Pones sama si lokal lagi jualan terakhir walaupun harganya tinggi, lagi jualan terkecuali kalau besok si Bandar lokal mau ambil kembali ya. PTMP teman-teman ya. PTMP. Kita cek PTMP. Dari bintang-bintang D3M ya. PTMP dong.
Terus dari Bro Supi Handayani ya. Supi Handayani. PTMP hanya koreksi atau mulai downtrend. Nah, ini menyala hehehehe. Selalu amin ya. Dari mana? Manhawaku. Manhawaku. PTMP harganya jauh di bawah anak usahanya sendiri yaitu PTMR. Oke, teman PTMP ya. Oke. PTMP masih posisi uptrend. MA 200 di bawah candle dan menuju ke atas. MA 10, MA 20 di bawah candle. Tanda penurunan saya bikin di sini nih. 84 ya. Kita ganti warnanya. Nah, ini tanda kenaikannya, teman-teman ya. Tanda kenaikan kemarin dijemput ya dikit bagus ya, yang sedikitnya di break ya. Dem. Nah, kita gedein dikit biar terlihat jelas. Supportnya di 98 sekarang sudah mulai pindah. Tanda kenaikan saya bikin ulang. Di sini di angka 114. Sudah di break, kita mata RSI sudah break ya. Artinya sudah dilebihin sama harga yang sekarang. Turun koreksi. Koreksi masih menyentuh MA 10 dan masih ada tahanan di MA 20 dan si ekor kembar. Artinya masih aman. Bandar Loka akumulasi kembali, emang polisi keluar teman-teman ya. Poren itu cenderung keluar masuk, keluar lagi masuk, keluar lagi masuk, keluar lagi. Tetapi untuk bandar Poren masuk, masuk lagi, keluar lagi, tapi sekarang masuk. Terakhir 2 hari masuk. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, target saya di sini teman-teman. Kemarin sudah tersentuh dengan shadow, tetapi saya tidak akan dihapus karena belum dengan body. Artinya masih akan tetap di situ apabila tidak terjadi pencapaian dengan body. Nah, secara pencapaian sudah tercapai kok. Cuman ya udah, kalau tidak tercapai dengan body berarti masih di situ targetnya. Nanti selanjutnya apabila dia turun, apabila naik ya, saya sampai ke angka 150 teman-teman ya. Nanti kalau 150 ada lagi perkembangan kita bahas lagi ya. Jadi yang punya PTMP kabarin saya apabila dia sudah sampai ke 50. 150 ya. Sini nih. Nah, yang tadi 150 karena di atas udah enggak ada. Oh. Di atas saya tidak punya berarti saya menyempatkan diri ke sini ke agak 126 dulu karena beberapa kali 1 kali 2 kali 3 kali belum bisa dilewatin. Nah, mudah-mudahan yang sekarang karena si Banaloka juga akumulasi saya pikir sih bisa untuk ngebreak lah teman-teman ya. Sampai ke angka 126 bahkan ke angka 150-an. PTMP 150-an di mana? Area sini ya. Nah, area sini teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai kejemput kita akan cek untuk 181 dan di harga 204-nya teman-teman ya. Apakah situ ada penuh kenaikannya atau tidak, tanda kenaikan atau tidak ya. Nah, ini teman-teman untuk target si PTMP belum pernah menyentuh harga overnya. Jadi suatu saat dia akan ke sini. 27 masih milik bandar lokal teman. Sorry, masih milik fundamental ya. Kita cek PTMP. Suka agak lama kalau cek profil teman-teman ya. Karena sekarang lagi posisi mau ini teman-teman ya. Mau pemeliharaan ya. SB mau pemeliharaan nanti tanggal jam 23 ya. Mudah-mudahan jangan sampai ini dulu nih ya. Agak sedikit lemot kalau ngebuka profil teman-teman ya. Itu terjadi karena koneksi internet saya. P rasio 26 di sini angka 27 berarti tinggal 1 kali lagi dong teman-teman ya. Udah teman berarti di situ makanya target ke angka berapa? Ke angka 148 ataupun ke sini pun sangat memungkinkan karena secara P rasio di sini 27, di sini 26. Nah, berarti tinggal 1 kali GPS kan. Di sini 26 kan. Ya teman-teman, seperti itu ya PTMP ya. Jadi walaupun koreksi ternyata bandar lokal terus akumulasi cuma poin keluar. Akumulasi bandar lokal keren banget ya. Terus-terusan akumulasi walaupun ada pembuangan sangat wajar sekali. Tapi terakhir 2 hari ini terjadi akumulasi. Saya pikir ke 125 masih bisa kejemput temu kemarin sudah bisa ya. Sekarang lagi nyari ancang-ancang dulu masih posisi uptrend. MA 200 pun masih menuju ke atas dan MA 10 sama MA 20 pun berada di bawah candle. Lanjut, ada emiten APLN ya. APLN. Dari Bro Ajis 6509. APLN dan PACK. PACK-nya udah masuk PACK-nya.
Dengan dibahas berarti nanti kalau tidak di sini tidak ada PAC 3 ada berarti penyertaan teman-teman ya. Seperti dua nih APLN sama PACK, nanti PACK buat yang lain dulu teman-teman ya. Coba APLN, kita cek APLN Agung Podomoro. Tokohan juga nih teman-teman ya. Ini APL cuma ke tokoh baik buat tokoh tokoh-tokohan teman-teman. Oke, murah banget dan sekarang sudah menyentuh harga murahnya. Udah bentuknya sudah mulai bagus teman-teman ya. Targetnya di harga murah sudah tersampaikan. Nanti harus ngebreak area 136 untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Harga tertinggi sebelumnya juga sudah mulai dilewatin ya. Nah, teman-teman posisi uptrend, bandar lokal terus melakukan pembelian atau akumulasi, atau dia terus memaaf harga. Target tanda kenaikan saya bikin lagi ulang di angka 109. Kita cek tanda penurunan. Yang terdekat di angka 101 masih aman karena masih ditahan di MA 220-nya dan masih ditahan di MA 200. Lepas jadi juga ada 198 masih aman. Untuk area penurunannya mana lagi? Nah, di sini nih juga masih aman. Ini tanda kenaikan penurunan dulu ya. Sudah lama berarti APN nggak dibahas ya. Tanda penurunan tidak lewati, bagus berarti cuma satu doang yang dilewati. Nah, di sini tanda penurunan ya. Saya bikin warna orange juga ya. Oke, teman-teman ya. Target selanjutnya di tanda kenaikan 109, nah tanda kenaikannya aja, dan target sesungguhnya di angka 115, teman-teman ya. Harga tertinggi sebelum sudah dilewati, nanti apabila jebol 115 sudah menanti 124 itu ya targetnya, dan di sini juga ada teman-teman. Nah, 124 sudah di tanda kenaikannya aja dan target ada di angka 139. Sudah targetnya saya pindah-pindahin. Tadi di sini teman-teman, terus di sini nih. Apabila sudah ngebreak ke harga garis tengah 148, ya saatnya sudah mulai after bisa ke level harga tengah ya. Ini 2.21 berarti milik fundamental, teman-teman ya. Oke, secara pungutan sudah mulai bagus. Baik bandar lokal, tapi bandar foreign cenderung jualan, tapi terakhir dia ngambil agak banyak dikit ya. 48 juta net buy-nya, tapi dia ngeluarin 4 juta, teman-teman ya. Artinya masih ada pembohongan tapi sedikit. Sini si AK masih cenderung malu-malu ngambilnya ya. Kita cek tanggal 14. Si AK ya masih memimpin ya, bagus semoga si AK memimpin ya. Ya teman-teman, ini masih posisi aman, mudah-mudahan ditahan MA 20-nya. Apabila terjadi pantulan saya pikir sih ke level 115 bisa, terus ke angka 125. Posisi pun sudah mulai posisi lepas daripada harga termurahnya ya, sudah menjajati harga murahnya. Oke, biasanya kalau sudah itu ada ke bawah lagi secara historisnya, di bawah ke bawah lagi dikit, tapi kalau tidak bisa melewati 85 lagi berarti biar ada peak, ada pemantulan dan dia akan melanjut kenaikan yang lebih tinggi lagi. Makanya saya bikin tanda-tanda kenaikan. Kenapa? Biar cepat teman-teman. Oh nih, tanda kenaikan pertama dilalui, oke, gitu. Kedua, oke. Berarti siap-siap untuk naik lebih tinggi lagi. Apabila sebuah tanda kenaikan tidak dilalui, berarti dia fix mau melanjutkan penurunan kembali untuk koreksi yang lebih dalam lagi. Smart Money pun hari ini muncul dengan baik nih, dikit tapi ya. Perhatikan ketika Smart Money masuk nih, terjadilah kenaikan lumayan. Makanya teman-teman bisa untuk sinyal belinya ketika Smart Money ngumpul dan banyak nih, ada berapa nih? Nah, kalau sudah ada beri nih teman-teman nih, ada 3, 4, 5 hijau dan terakhirnya ada tinggi. Nah, itu saat-saatnya naik teman-teman ya. Ada yang nurut, ada yang enggak juga teman-teman ya. Oke, untuk APLN-nya sudah, PACK kita simpan. Lanjut ada Prim ya, Prim ini udah bagus ya. Prim pada teman-teman kalau lihat video saya terakhir teman-teman ya, targetnya itu sudah saya kasih tahu teman-teman sampai sini. Ini belum ada lagi update lagi. Dan bandar lokal sama foreign, bandar lokal terutama ngambil nih 87 juta, bahkan bandar lokasi keluar, cuman pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Saya kasih tanda kenaikan lagi, nempel 67-nya nempel ya. Tanda penurunan kembali di sini deh. Oh, sorry sebentar. Mana jauh? Nah, berarti udah lama teman-teman ini. Nggak lama dibahas tapi target kenaikan sudah disentuh-sentuh doang teman-teman. Berarti sini doang nih tanda kenaikan 68 ya. Tapi bagusnya itu bandar lokal sekarang, kalau kemarin kenaikan waktu di sini itu bandar lokalnya keluar dan foreign masuk di area setelah kenaikan. Sekarang bedanya itu ketika dia naik di sini itu bandar foreign masuk lagi, bandar lokal ikutan masuk lagi.
Nah, itu bedanya teman-teman ya. Nanti targetnya ada di angka 73 nih, harus lepas daripada 68-nya, ngebreak dulu teman-teman sama body nggak jadi masalah. Walaupun merah sama hijau nggak jadi masalah, yang penting ngebreak dulu biar harga tertinggi sih sudah dikalahkan dan ada tertinggi yang baru teman-teman ya. Oke teman-teman, tanda penurunan dulu deh saya bikin. Nah, ini apabila turun ke lepas ini nih 62 masih aman ya. Kalau koreksi 62 masih aman. Di sini juga tidak ada tanda penurunan, di sini ada di sini nih. Nah, kalau sini agak bahaya dikit ya karena sudah lepas daripada MA 200-nya. Aman. Nah, ini yang belum juga nih masih aman. Artinya sini supportnya teman-teman ya. Support yang terdekat sama tanda penurunannya. Oke teman-teman, sampai itu aja untuk frame, lagi bagus, lagi masih posisi uptrend. Walaupun ada turun 2 candle, ternyata bandar poin akumulasi 87 dan terjadi lagi pengambilan sama si CC. CC jualan nggak? Nih kalau CC ngambil bagus teman-teman. CC jualan 1400, jual 14, masih banyak. Masih banyak barangnya teman-teman untuk prime ini. Kita lihat posisi prime. Prime, murah banget. Ini 157 milik bandar. Nah, suatu saat dia akan ke harga lebih tinggi lagi. Minimal ke harga murah bisa ini teman. Ini milik bandar teman-teman. 157 ini milik bandar. Untuk P rasionya. Saya pikir ke harga atas lebih baik lagi. Ya teman-teman, tinggal tunggu waktu aja teman-teman, pasti naik ke situ ya. Minimal ke sinilah teman-teman nih. Nah, ke level 130 atau ke harga tengahnya. Ini belum sempat ke harga tengah ya semenjak diturunkan ya. Yang penting laporan keuangannya bagus aja. Maksud bagus itu dilaporkan teman-teman ya. Kalau urusan bandar mah yang penting lu laporan deh gitu kan. Yang penting laporan. Kalau tidak laporan ya nanti ngambek. Artinya si emiten masih ada teman-teman ya. Enggak membiarkan. Lanjut ada IRA teman-teman. IRA ya. Ini penyertaan atau coba lihat. Oh bukan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari RBLK 6178. Saham IRA ya, double R. Kita cek IRA. Itama Ranoraya. Nah, ini juga sudah dibahas tanda penurunannya dulu ya. Sudah dijemput dengan baik. Cuma di bawahnya berarti nggak ada. Nah, berarti sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunannya saya bikin lagi 408. Tanda kenaikan saya bikin ulang di level 448. Tanda kenaikan belum dijemput juga. Saya bikin tanda kenaikan yang baru biar step by stepnya dilalui dengan baik. Nah, saya kasih warna salah teman-teman. Warna biru. Ini targetnya sudah tercapai sesuai dengan shadow, tapi saya biarin aja dulu di sini teman-teman ya. Ini bit dan opernya bagus nggak? Bit dan opernya sedang lah teman-teman, bagus lah sedang. Nah, posisi IRA sebenarnya uptrend. Kenapa MA10, MA 200-nya masih posisi di bawah candle? Cuman ada cumannya. Bandar lokal malah jualan di sini nih. Bandar lokal jualan di sini merah pekat. Bandar poren udah capek-capek akumulasi jualan juga teman-teman ya. Tapi terakhir masih ngambil. Jadi si bandar poren terakhir masih ngambil ya. Kita cek tanggal 15 siapa yang ngambil, ada CC ya. 11 juta nggak terlalu banyak ya. CC jualan juga ya. Cuma 13 juta doang teman-teman ya. Kita cek IRA. Ini kalau dari TA masih posisi aman teman-teman ya. Asal jangan jebol MA 200-nya aja nih. Cenderung nah sini nih. Walaupun turun ke sini masih aman nih. Ini kan ada gap kecil ya. Nah, ini masih aman ke situ. Karena masih ditahan di MA 200-nya. Kecuali kalau sudah jebol area sini nih. Wow, bisa ke sini, bisa ke level 388 lagi ya. Nah, kita cek IRA ini posisi di mana? Ya, posisi IRA pun masih murah banget, ini milik bandar. Setiap emiten milik bandar adalah pinginnya harganya murah banget. Habis murah banget dia akan mau up harga dan dia akan jualan di harga tingginya sampai ke bawah kembali teman-teman. Ya itulah ciri khas emiten-emiten yang ada bandarnya. Nah, perhatikan teman, jualan tinggi kan, bawahin lagi, nanti ngambil lagi. Teman seperti itulah teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Biasanya kalau smart money sudah berkumpul dengan baik ada kenaikan, manfaatkan itu. Sekarang pun sudah mulai posisinya murah banget sini ya, sudah murah banget. Jadi ini sudah murah banget teman-teman, apalagi MA 200 sudah berada di bawah kendal. Nah, sedikit informasi bahwa foreign si CC sudah mulai masuk walaupun sedikit, tapi sudah mulai masuk. Cuma bandar lokalnya lagi posisi keluar nih. Jelas banget kan keluar banget sini teman-teman. Oke.
Untuk IRA seperti itu ya. Lanjut ada JIHD. Dari Linawaf 308. Ini Muktialina ya, WWAF ya 308. Dari Bro Akademi LDI KTIX 1101. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Amjaya yang saya tahun ini bumi dan jas. Wow. Saya catat dulu ya untuk buminya dulu ya. Bumi, kalau jasnya sudah ya. Jasnya udah dia, tinggal bumi doang ya. Oke, teman-teman, JIHD dulu ya. Oke, JIHD. Ini ada ketokohan namanya JIHD teh. Nah, JIHD sudah mulai bagus, tanda kenaikan saya sudah dicapai dengan baik. Saya terus dulu pencapaian dulu ya, biar saya punya sejarahnya. Mana ngebahas ini. Yang bawah teman-teman ya, bukan yang atas. Jadi kita ke bawahin. Nah, ini teman-teman ya. Saya bikin tanda penurunan kemarin satu belum dilewati. Ini juga tanda penurunan, saya kasih lagi. Mudah-mudahan tidak dilewati lagi, berarti masih posisi uptrend. Posisi uptrend cuma banget, sayang banget ada si kepala kembar. Tanda target saya sudah dilalui dengan shadow dua-duanya. Posisi MA 200 menghadap ke atas, cuman masih berada di atas candle. Tapi si MA 10 sama MA 20 sudah di bawah candle, artinya ada berupaya untuk menjemput MA 200-nya. Tanda penurunan 645 juga ada ya. Saya bikin tanda penurunan sengaja dibanyakin biar nanti pas step by step penurunannya teman-teman mengetahui. Dan si JIHD ini masih posisi penurunan, masih posisi pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokal ngebuang, Foreign pun sama ngejual. Di sini yang bagus itu smart money. Ketika smart money terjadi istilahnya pengambilan yang banyak, didukung dengan bandar lokal, bandar foreign pun ada, terjadilah kenaikan. Tapi di sini sudah mulai keluar si bandar lokal sama si foreignnya. Tapi di sini menyisakan si CC ini bagus teman-teman ya. Sorry tadi gross ya. Tuh kan gross CC keluar. Meninggalkan si AK cuma 512 lot aja. Tapi si AK pun bagus ya. Domestiknya dikuasain sama broker bandar juga sebenarnya teman-teman ya. Untuk tanggal 15-nya nih. Ada XADR, KKGR itu broker bandar juga gitu ya. Dan ada nempel teman kita nih satu ya, C. Oke, secara TA masih bagus, cuman secara pungutan bandar lokal sama si ini cenderung keluar, tapi broker di bandar lokalnya walaupun si bandarnya keluar, ternyata bagus teman-teman yang nerimanya ya. Target selanjutnya ada di angka 1765 dan bisa ke angka 8875. Kita cek JIHD. JIHD ya masih posisi murah banget teman-teman ya. 51.88 murni milik bandar. Murni milik bandar. Targetnya harga tengah bisa nih teman-teman. Oke, targetnya itu jangan jauh-jauh dulu ya, ke sini aja nih. 880 aja ya di bawah MA 200-nya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini. Kalau sudah jebol MA 200-nya ya ini akan naik kembali teman-teman ya. Bisa ke berapa nih? Bisa ke 1900 ya. Oke, sekarang pun posisinya sudah posisi murah banget teman-teman si JIHD ini ya. Nah, dia cenderung sebenarnya di harga murah terus dijualnya. Paling tinggi itu dulu di level 600-an. Nah, sekarang 600 itu sudah mulai agak murah dikit ya. Oke, teman-teman ya, untuk JIHD seperti itu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman JIHD ini ada ketokohan di sini satu nih ya. Ada nih. Ini nama ini teman-teman ya. Ini sebagai pengendali juga di sini. Dia punya 13% teman-teman ya. Jadi ini masuk ke saham ketokohan juga teman-teman ya. Makanya kalau saham ketokohan itu cenderung bisa di-up kembali kok teman-teman ya. Oke, untuk JIHD seperti itu ya. Dia juga masyarakat tidak terlalu banyak, cuma 23%. Artinya masih sangat mudah sekali untuk di-up harganya. Walaupun ada pembuangan di seorang bandar lokalnya, tapi ini yang emiten milik ketokohan, saya pikir sih kelepas ini masih mudah lah. Boleh sekarang juga sudah harganya sudah mulai di murah ke bawah atau murah banget. Nah, kalau dikasih harga murah bangetnya 300 ya teman-teman bisa ngambil di situ gitu kan.
Oke, teman-teman, untuk si JIHD seperti itu ya. Lanjut, JIHD udah, BRRC sekarang teman-teman ya. BRRC, BRRC, BRRC si kepala kembar, si kepala merah ya hari ini ya. Terjadi si kepala merah, bagus teman-teman ya. Tanda kenaikannya ada, cuma lagi terus diuji ya. Diuji di M40-nya dia tidak mau keluar, bagus. Kalau cenderung keluar pun masih aman ketika turun ke level 73 ataupun nanti ke turun ke angka 69. Jebol 69 hati-hati ya ke area 57. BRRC itu yang kalau nggak salah emiten yang dilongsorkan deh teman-teman ya. Masuk ke penelitian saya soalnya ya teman ini emiten yang dilongsorkan 49 ya sedekat dekat padahal kalau 50,01 aja udah milik Barar pasti. Dan ini pun emiten yang dilongsorkan artinya apa? Artinya akan menyempuh harga tertingginya. Kita lihat ada target utama nggak di sini? Harusnya ada target utama ya, ada target utama di angka 298. Itu target utamanya. Nikmatin kalau teman-teman suka dengan emiten yang seperti ini, nikmatin aja perjalanannya. Bandar lokal terus akumulasi ya, walaupun kemarin sedikit ada pembuangan. Hari ini ada pembuangan tapi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Cuma bandar poren nih yang keluar, perhatikan ya, bandar poren keluar. Kita cek ada si AK sama si DR keluar teman-teman ya. Tapi secara TH masih posisi uptrend, kenapa masih ditahan di MA 10-nya. Target selanjutnya ada di angka 91 dan di angka harga ini 87 itu target kenaikan, buat target kenaikan. Tanda kenaikannya ya. Dan targetnya ada di angka 107, teman itu untuk target si BRC yang terdekatnya. Yang terjauhnya ada di angka sini, teman-teman. Nah, di angka 29-an dan dia belum pernah menyentuh harga atap. Jadi saya pikir mau ke arah situ, teman-teman ya. Oke, untuk BRC bagus ya posisi uptrend. Oke, lanjut ya ke emiten berikutnya ada BGTG, teman-teman ya. BGTG, BGTG ya. Tadi emiten apa tadi teh? Jadi HD udah. Terus BRRC ya. Lupa BRRC ya. Oke. BGTG ya. Oke, berarti penyertaan. BGTG terjadi si kepala kembar, teman-teman ya. Terjadi kepala kembar, hati-hati suka penurunan. Yang penting saya nulis target dulu di sini teman-teman ya. Artinya sudah tercapai. Jadi yang tercapai kita kasih tercapai dulu. Biar saya punya sejarahnya pernah ngebahas emiten ini gitu teman-teman ya. Kayaknya hampir berapa persen ya? Semua udah dibahas ya teman-teman emiten-emiten ya. Targetnya ya. Oke teman-teman ya. Kita cek di sini BGTG posisi di mana. Ya, posisi masih harga murah ke atas sedikit dan harga tengah ke bawah. Artinya posisi murah 31 masih milik fundamental, sudah menyentuh harga atap. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ke harga 121 ataupun nanti ke angka 100 dulu, teman-teman ya. Sekarang 93 target saya 102. Sudah tersentuh dengan shadow tapi belum dengan body, artinya masih ada peluang bisa up lagi. Dan terakhir hari ini bandar lokal akumulasi, poren pun akumulasi. Setelah kemarin bandar lokal jualan, hari ini terjadi akumulasi dan bandar poren pun sudah masuk lagi 183,4 juta saja. Tapi sini yang maksudnya broker bagus, CC sama si AK dan CC yang memimpin. Kita cek untuk grossnya, CC memang jualan tapi tidak setengahnya ya, jualan setengahnya, hampir setengahnya. Si AK jual beli bulat ya, artinya masih ada peluang untuk di up. Domestiknya ada si DH 1,5 miliar ya. Ambil SQ, KK, YU. Cenderung broker yang suka memaaf harga dan cenderung broker yang suka menjadi uai dan sekaligus biasanya suka dijadikan sebagai broker bandar. Ya teman-teman, target selanjutnya 102 dengan body ya.
Ada lagi enggak? Ada 134 teman-teman, itu target selanjutnya, dan pencapaian saya sudah tercapai dengan baik. Tinggal si angka 102-nya aja harus dengan body. Dan per hari ini pun Banaloka sama Siporen cenderung akumulasi. Lanjut, ada Asri teman-teman ya. Dari Karen A Film yang menunggu update asli harganya. Terus dari Yaomi Barkah 8185. Izin bahas PTNY, Asri dan SMBR. Saya bahas aslinya dulu ya. SMBR-nya saya tunda dulu. VTNY-nya sudah masuk ya. Oke teman-teman ya. Terima kasih, sehat selalu, amin. Makasih ya bro ya atas doanya. Emiten Asri. Asri. Alam Sutra, ini ketokohan juga teman-teman ya. Alam Sutra. Wis, mantap nih. Kalau saya mah target saya sudah kejemput teman-teman di sini ya. Targetnya nih sudah tercapai, sudah menjadi sejarah. Mudah-mudahan teman-teman yang nyaku sudah kejemput. Terus yang cuan juga lagi posisi cuan. Posisi uptrend. Tanda kenaikan saya bikin ulang di angka 175 tanda kenaikannya. Tanda penurunan saya bikin ulang juga. Nah, jika target sudah tercapai dengan baik ya. Saya clone aja sini. Nah, saya bikin tanda penurunan. Yang pertama di angka 162 aman. Posisi aman. Lanjut penurunan berikutnya, di sini ada gap kecil ya di angka 152. Itu pun masih posisi aman karena masih ditahan EMA 200-nya. Sekarang posisi Banaloka bagus jualannya, cuman Poren agak memble dikit nih ya, terus jualan. Di sini ada XC Poren teman-teman ya. Keterangannya begini nih XC Poren. HD BK yang ngambil walaupun sedikit ya, tapi si TP sama si CC keluar teman-teman ya. Jadi ini si Banalokanya bagus teman-teman, akumulasi terus. Target selanjutnya apabila sudah mulai break area 176, ada nggak? Saya intip, ada di angka 214 nih. Ini target tahun 2024 bulan 12 tanggal 4 target pertama. Berarti ini adalah target-target biasa aja, dan target pertama ada di angka 216. Itulah target untuk Asri. Kita cek Asri posisi di mana sekarang. Ya, posisi masih dari lepas daripada harga termurahnya ke harga murah sudah mau di atas sedikit, lagi uptrend. Dia punya pucuk di angka 263 ya, yang terdekatnya nih ya. Standarnya emang di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke target ke angka 230 itu sangat baik ya. Saya pun hanya ke angka 216 dulu deh teman-teman ya. Ke atasnya ada di angka 280, tapi di sini aja. Di angka 206 dulu ya, baru setelah ada kenaikan kita lihat candlenya apakah bisa memungkinkan ke harga atas untuk melihat betapa besar bandar lokal bisa akumulasi lagi ataupun foreign cenderung mau ngambil lagi teman-teman ya. Kemarin terjadi kenaikan yang signifikan karena ada faktor dari smart money pun ada semacamnya. Jadi nanti kalau dia koreksi sedikit terjadi smart money lagi, saya pikir kenaikan yang lebih tingginya lagi akan terjadi teman-teman ya. Oke, untuk asli seperti itu ya, bandar lokal akumulasi foreign keluar tapi secara tiang masih posisi ke atas, dan tanda penurunan sudah saya bikin yang baru. Mudah-mudahan tidak ada yang disebut tanda penurunan, tapi dilaluilah tanda-tanda kenaikannya. Mudah-mudahan. Oke, asli sudah. Satu lagi ya, NPGF. NPGF ya. NPGF. GF. Nah, Nusa Palapa Gemilang. Kayaknya P apa lupa lagi tuh. NPGF. NP NPGF. GF gini ya. Dari Bro Liquid ya, akan uptrend. Terus NPGF sama BKSL. BKSL-nya saya tunda dulu ya. Terus kita bahas NPGF-nya dulu. Wow. Ini kok emiten apa ini teman-teman ya? Ini kena FCA, NPGF atau diakselerasi teman-teman ya. Kita cek dulu. Kapan pengembangan? Berarti sekarang dalam posisi dia kena FCA kemarin ya. Bagian 28 cuma telat, bagian dividen cuma telat bagiannya ya, harusnya yang ke 50 dulu teman-teman ya. Masih kena FCA kan ini teman-teman?
Udah normal ya. Udah keluar berarti FCA ya. Kan bagian dividen kali ya. Harusnya kan tidak apa namanya. Oh iya karena bagian dividen jadi keluar dia teman-teman ya. 27 bahan pengembangan ini NPGF ya. Kita cek dulu NPGF. Wah, jangan-jangan emiten yang dilongsorkan nih tahun berapa nih teman? Tahun 2021 ya. Ini saya nggak suka nih. Oh iya pernah kena FCA dia teman-teman ya. Standby kan di 50 langsung diturunkan. Mau menyentuh 50 saat dibuat turun ke bawah kembali. Ini bagian dividen. Nah, lebih cepat dia keluar bagian dividen ya. Kita lihat ini kronologisnya emiten di up duluan atau enggak. Baru dilongsorkan. Nah, baru dilongsorkan ada peluang nih teman-teman ya. Oke, berarti dia dilongsorkan. Ada peluang ke harga atas. Sini, ya. Nanti saya kasih tanda teman-teman. Emiten yang dilongsorkan belum kembali tahun 2021, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya suka mencari emiten-emiten yang seperti ini nih. Bahan penelitian saya juga gitu kan. Ini emiten yang bagus buat penelitian. Kenapa nanti hasilnya nanti buat teman-teman juga gitu kan. Jadi setiap emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Terus terjadi FCA, sekarang sudah mulai di up. Di sini juga terjadi suspend juga gitu kan. Nah, ini saya kasih catatan di sini. Sudah normal ya. Emiten yang dilongsorkan tahun 2021 belum kembali. Dicatat tanggal sekarang udah tanggal berapa? 15/02/8/25 ya. Biar pencatatannya beres teman-teman ya. Saya kasih tanda di situ ya. Kalau perlu saya gedein 14 teman-teman ya. Oke teman-teman ya, posisi Bandar Poren masuk nih ya, tanggal 13 Agustus kita cek. 13 Agustus Poren masuk. Ada siapa yang masuk? Ada CC masuk 5.000 bulat enggak? CC enggak bulat ya, ngambil 5,2 jual 2,3 artinya masih punya barang aja teman-teman ya. Nah ini emiten kemarin diamkan gitu ya. Cenderung tidak bergairah kayak teman-teman emiten ini nih. Di angka 50-nya berhenti, naik lagi, berhenti lagi, naik lagi. Tapi cenderung si Bandar Poren sudah mulai masuk, bandar lokalnya keluar. Sepertinya tidak bergairah, tapi bagus teman-teman ya. Dia dengan bisa lepas daripada FCA sudah luar biasa. Dia mampu untuk melewati rintangan-rintangan ketika FCA. Tapi dari salah satu penyebabnya itu, kita lihat teman-teman ke depannya apakah NPGF ini mampu nggak ke harga ketika dia listing, karena MPTNT belum dijemput ya di harga listingnya. Nah mudah-mudahan bisa kejemput teman-teman ya. Lagi berusaha teman-teman, lagi berusaha nih. Kemarin kan sih mau ngejemput nggak jadi gitu kan, turun lagi sampai turunin bawah banget ya ke harga FCA. Sekarang baru pulih tapi si bandar lokalnya masih cenderung jualan, si Bandar Poren cenderung ambil tapi tidak terlalu banyak ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi masih banyak teman-teman kita yang ambil, Smart Money pun belum berkumpul. Saya pikir kalau Smart Money sudah berkumpul akan terjadi kenaikan yang bagus teman-teman ya. Kita cek 50-nya nyadar kiri penyadar kanan, nyadar kiri masih bisa ada penerimaan teman-teman ya. Jadi masih ada yang nahan teman-teman ya. Artinya walaupun sini terdeteksi bandarnya keluar, tapi cenderung mereka tidak akan bermain sendiri teman-teman. Pasti itu tidak akan bermain sendiri. Nah teman-teman di sini terlihat jelas ya ada YBXA, itu kan broker-broker yang sering dipakai sama bandar teman-teman. Tapi si AG-nya keluar ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting Poren sudah masuk walaupun cuma 5.000 lot. Oke teman-teman, mudah-mudahan NPGF ini berhasil kembali ke harga ketika listingnya di tahun 2021. Ini sebagai bahan penelitian saya juga, ada beberapa emiten yang sudah mulai kembali dari tahun lama. Saya kan baru buka channel tahun 2024. Sebagai informasi aja teman-teman itu. Nanti saya pun mengumpulkan emiten-emiten yang dijatuhkan ketika listing.
tapi tidak menyentuh 50 dan di emiten yang diipokan ketika listing dijatuhkan ke 50. Ada beberapa yang sudah mulai kembali tahun 2024, ada yang sedang berjalan teman-teman ya. Begitupun dengan emiten-emiten yang tidak dijatuhkan 50 sudah mulai berjalan. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan si NPGAP ini menjadi eh, pembelajaran juga buat kita nanti ke depannya apabila menemukan emiten yang seperti ini, maka teman-teman udah siap-siap aja beli di harga bawahnya gitu kan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam untuk waktu di rumah, tetap jaga kesehatan, happy weekend dan merdeka. Ciao.